wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Deniko Fernanda. Ini saya berada di salah satu monumen peristiwa tragedi yang pernah ada di Madiun, pemberontakan G3, bukan G30 SPKI sih. Ini pemberontakan pertama dari PKI, Partai Komunis Indonesia, yang dipelopori oleh Muso yang berada di Madiun, salah satunya di sini di Desa Kresek, yaitu Monumen Kresek. Di sini tempat tragedinya pembantaian. Itu korbannya ada ulama, ada kiai, ada tokoh masyarakat, ada tentara, polisi, sipil dan lain-lain. Ayo kita lihat kondisi Monumen Kresek sekarang. Oke. Ini pintu masuk utamanya, per orang bayar 3.000. Nah, seperti ini kondisi dari pintu utama Monumen Kresek. Ini kondisinya rame. Ini tadi mungkin ada wisatawan ke sini untuk berwisata dan berkunjung. Soalnya ini bulan September, tanggal 28. Sebentar lagi 30. Suasananya sepi, sunyi. Kurang terawat. Kita lihat di lantai paling atas. Bebek jamur. Ya, ini yang paling atas dari Monumen Kresek. Nah, di sini terdapat patung yang menggambarkan pembantaian zaman dulu di tahun 1948, di mana yang dipelopori oleh tokoh Muso. Nah, ini replikanya. Nah, seperti itu, yang membawa apa itu namanya, golok ya. Golok itu representatif dari tokoh komunis. Itu di bajunya ada lambang komunis. Nah, itu salah satu yang membantai. Itu yang dibantai itu ulama, kiai dan ulama, itu representatifnya dipenggal kepalanya. Dan konon katanya di daerah sini tempat pembuangannya di sumur. Nah, sumurnya di mana saya kurang tahu. Ini gambaran masa dulu dari pembantaiannya. Nah, ini ulama, terus tokoh masyarakat sipil, semua dibantai oleh PKI di tahun 1948 yang berada di Madiun. Nah, ini tawanannya PKI seperti itu. Nah, pada tahun 1948 itu serentak memberontak dari Partai Komunis Indonesia, itu yang dipelopori Muso, itu serentak di Magetan, di Ngawi, terus di Madiun. Nah,
pusatnya itu di situ, di Magetan, Ngawi dan Madiun. Itu membantai semua ulama, kiai, priai, semua dibantai yang tidak sepaham dengan tokoh-tokoh komunis itu. Nah, kalau yang di Magetan itu berada di pabrik gula itu Guranggareng. Nah, di situ pembantaiannya di dalam pabrik gula, dan lori ditaruh di lorinya sekarang ada di Monumen Soco yang berada di Kecamatan Bendo. Di situ tempat mayat korban keganasan PKI tahun 1948 yang berada di Magetan. Kalau yang di Ngawi itu kalau nggak salah di Monumen Suryo, itu salah satunya korbannya malah Gubernur Suryo kena korban pembantaian itu. Dan akhirnya pemberontakan yang dipelopori oleh Musso dan kawan-kawan itu berhasil ditumpas oleh ABRI. Tahun itu juga tidak ada 1 bulan sudah ditumpas semua pemberontakan itu. Padahal waktu itu Indonesia sedang masa agresi militer Belanda ke-1 kalau nggak salah, atau kedua ya waktu itu. Tapi pemberontakan berhasil diredam oleh ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan masa itu menjadi sejarah kelam bagi masyarakat Madiun dan sekitar, karena setelah kejadian itu Madiun terkenal pusat PKI, dan di Bengawan itu banyak sekali mayat-mayat tanpa identitas yang tergeletak terlantar di sungai-sungai Bengawan Madiun. Jadi baunya anyir-anyir gitu. Terus setiap pergi ke luar kota, songko ndi Mas? Songko Madiun. Wah, padha wedi kabeh kuwi. Kesane dulu seperti itu. Karena dulu sehingga Madiun ada kata-kata Madiun bangkit lah, itu pelopornya itu. Karena Madiun pusat pemberontakan PKI di tahun 1948. Nah, itu mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia. Tepatnya di Gedung Bakorwil di Jalan Pahlawan. Nah, di situ menurut catatan sejarah, di situ tempat deklarasinya Republik Soviet Indonesia, dipelopori oleh Musso itu. Dan sekarang Madiun sudah damai, sudah bangkit. Madiun sekarang menjadi kota Bundekar julukannya. Nah, di sini daftar korban keganasan dari pemberontakan PKI 1948 yang berada di Madiun, yang gugur di Desa Kresek, yang antaranya dari kepolisian, dari TNI, dari kiai, tokoh masyarakat, terus PNS dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini yang terdaftar tentunya masih banyak banget yang tidak terdaftar, yang tanpa identitas, yang ditemukan sudah tulang belulang. Ya, waktu zaman itu kan forensik ya namanya. Forensik itu belum secanggih sekarang, jadi tidak
diketahui namanya. Sekian vlog di Monumen Kresek mengingat keganasan pemberontakan PKI 48 di Madiun. Ini sebagai pengingat kita generasi muda bahwasanya kita jangan terpengaruh ideologi yang menghancurkan Pancasila seperti komunis ini. Jadi monumen ini pengingat kita generasi muda agar jangan terpengaruh ideologi itu. Sekian vlog saya hari ini. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.